Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya, pengguna Gibas ya terutama ya. Kali ini eh, kami dari Wanisya ingin memberikan informasi ya perihal chatbot WhatsApp Wanisya untuk pengguna Gibas. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah dengar ya eh, SMS Gateway ataupun Telegram Gateway yang dipakai untuk Gibas ya. Dia bisa digunakan untuk cek keuangan, cek nilai, cek hadiran, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita ingin membuat yang versi WhatsApp ya. Nah, ini tampilannya. Kurang lebih screenshotnya seperti ini untuk menunya. Kenapa sih ini bisa muncul gitu ya? Kenapa? Apa sih ide awalnya? Nah, yang sebenarnya eh, kita banyak mendengar dari teman-teman ya bahwa orang tua pengen dapatkan informasi yang cukup lengkap dari sekolah, cuma masih terkendala ya, entah sekolah yang belum siap menggunakan sistemnya seperti Telegram Gateway ataupun mungkin saat ini ada jendela sekolah gitu ya, mungkin servernya nggak stabil sehingga orang tua terkendala mengakses gitu ya, atau mungkin ada orang tua yang memiliki gadget spek rendah gitu ya. Akhirnya mereka enggan untuk menginstal aplikasi yang sudah disediakan oleh Jibas ya. Meskipun itu gratis ya, tidak ada biaya setahu saya untuk jendela sekolah, Telegram gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ada keengganan ataupun ada kesenjangan ya teknologi antara orang tua dan sekolah. Lalu yang kedua, ada juga nih keamanan data ya. Banyak server teman-teman yang sudah di-online-kan, mereka mengalami kendala Gibasnya dihack gitu ya, menjadi sarang judi online. Jadi ada model-model mereka menyisipkan, hacker tuh menyisipkan halaman gitu ya, halaman judi online ke Gibasnya teman-teman. Akhirnya eh, ya eh, ketika sudah terinjek, mereka expose di Google gitu ya, Google Search akhirnya meningkatkan rating judi online mereka. Nah, ini menggunakan domain-domain sekolah gitu ya. Nah, ini sangat rentan ya. Eh, Kita hanya khawatir kalau teman-teman tuh bisa jadi akan mengalami ya jika servernya di-online-kan dan tidak memasang keamanan yang berlapis. Nah, jadi salah satunya adalah kita pengen nih salah satu PBDUB yang mungkin berbasis website gitu ya. Nah, itu kan rentan ya, bisa jadi rentan terhadap hacker. Nah, kita pengen cari solusi gitu ya. Bagaimana solusinya agar lebih aman? Nah, solusinya adalah kita menggunakan WhatsApp ya teman-teman. Nah, kenapa WhatsApp ya? Karena sudah jelas bahwa hampir semua orang ya memiliki akun WhatsApp. Kalau dia punya smartphone, ya udah hampir 100% mungkin ya ada aplikasi WhatsApp di smartphone-nya. Nah, ini ada data statistik ya. 98% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan WhatsApp sebagai perpesanan utama, bukan SMS ataupun Telegram. Apalagi eh, di Indonesia nih ya, ada 84 juta pengguna aktif. 9 dari 10 orang tua siswa di Indonesia mungkin menggunakan WhatsApp ya untuk komunikasi sehari-hari. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita pengen explore WhatsApp untuk digunakan sebagai jembatan ya antara orang tua dan sekolah. Nah, alasan lain ya yang pertama mudah digunakan ya. Nah, setiap orang sudah terbiasa dengan WhatsApp ya. Nah, kalau kita pengen akses sudah nggak perlu install aplikasi tambahan. Cukup dengan WhatsApp kita bisa mengakses data-data yang ada di sekolah gitu ya. Lalu yang kedua user friendly gitu ya. Sudah terbiasa tadi kan dan interface-nya sudah hanya chat aja kan ya yang dibutuhkan gitu ya. Maka dari itu ini sangat mudah dan orang tua pun sudah terbiasa. Selanjutnya terjangkau karena di WhatsApp ini kan tidak butuh kuota besar gitu ya. Dibandingkan kalau kita mengakses aplikasi tertentu ataupun kita mengakses lewat website ya.
Nah, dengan WhatsApp ini dia lebih terjangkau karena ya mungkin hanya teks saja untuk penggunaan dasarnya. Tapi sisi lain dia juga bisa untuk teks, foto, video ya. Dan kita juga bisa menggunakan tombol ataupun pesan list. Nah, dan ini sangat intuitif bagi orang-orang ya, secara umum seperti itu. Kalaupun baru, saya rasa ini karena intuitif orang mudah untuk mengadopsinya. Yang terakhir di sini aman dan real time ya. Pesan yang dikirim itu secara instan dan end to end ya, dijamin oleh WhatsApp itu enkripsinya. Jadi kalaupun ada hack gitu ya, ini kan masuknya pasti lewat WhatsApp dulu, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa keamanannya pasti ya lebih lebih bagus ya, jauh lebih bagus daripada kita pakai website sendiri. Gitu. Selanjutnya fitur yang pengen kita kembangkan. Ya saat ini sebenarnya sudah jalan ya, akses informasi instan melalui WhatsApp, termasuk melihat nilai, presensi, ataupun keuangan secara real time. Jadi tinggal mengetikkan keywordnya, memilih, dan nanti akan ada respon dari chatbotnya. Lalu komunikasi massal efisien dengan pesan siaran bertarget. Nah, kita bisa juga dari sisi sekolah mengirim broadcast ke misalkan ke kelas, ke pegawai gitu ya. Jadi fiturnya sudah ada dari Jibas ya. Kita bisa menggunakan Jibas SMS Gateway. Di situ kita bisa kirim broadcast ke orang tua atau ke anak-anak, ke pegawai. Nah, itu secara bertarget ya bisa dilakukan. Jadi sekali setup gitu ya, kita siapkan pesannya. Nah, maka nanti bisa dikirim langsung. Contohnya, kita lihat di sini ya, kita coba masuk ke Cipas SMS Gateway. Kita bisa masuk teman-teman ke pengumuman, gitu ya. Nah, di sini sudah ada kan, kirim pesan laporan pengumuman. Nah, ini udah bisa nih, teman-teman pilih nih siswa siapa, atau orang tua, atau calon siswa gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bertarget ya, kita bisa pilih siapa penerimanya. Kalaupun tidak ada di sini, kita bisa menambahkan sendiri gitu. Misalkan gini, kita bisa tambahkan nomornya gitu ya untuk menjadi penerima, yaitu pesan bertarget. Lalu selanjutnya ada notifikasi otomatis menggantikan SMS gateway tradisional. Jadi ketika ada presensi, misalkan teman-teman di sekolah menggunakan GPAS fingerprint atau face presensi gitu ya, itu kan ada notifikasinya yang bisa disetting juga ya. Nah, ini juga akan otomatis ya, bisa terkirim ke orang tua atau ke siswanya sendiri gitu ya, ketika mereka berhasil presensi atau ketika guru mengisi nilai gitu ya, habis ujian gitu kan, bisa mengirim notifikasi. Nah, ini sekolah akan merasakan kemudahan notifikasi melalui WhatsApp kepada orang tua. Selanjutnya ada merevolusi PPDB ya, menggunakan WhatsApp. Tidak hanya menggunakan web lagi ya, apalagi manual pakai kertas. Nah, ini bisa pakai WhatsApp dan datanya nanti akan otomatis tersimpan di Jibas. Nah, di modul akademik bagian PSP. Lalu selanjutnya ada saluran umpan balik interaktif. Mungkin teman-teman ingat ya dulu ketika masih ada Jibas SMS Gateway, itu ada fitur kritik, saran gitu ya. Jadi orang tua bisa mengirimkan kritik ataupun saran ya. Kalau tidak salah dengan keyword kritik spasi, isi kritiknya apa, atau saran spasi, sarannya apa. Nah, ini nanti bisa masuk di bagian kritik dan saran. Nah, di sini bisa kita lihat nanti ya. Ini misalkan jenisnya pesan, jenisnya kritik atau saran. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi ini masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Tidak nganggur, kita bisa aktifkan lagi. Sehingga ketika orang tua ingin mengirimkan kritik, ya nanti bisa. Coba nanti kita akan demo ya. Selanjutnya apa lagi ini? Ini ada interaksi yang lebih kaya dengan fitur button reply ya, tombol atau list message reply, dan juga form. Nah, ini untuk PPDB.
Yang selanjutnya, terakhir, tapi ini bukan yang paling akhir ya, ada ketahanan dan pengembangan fitur baru lanjutan. Jadi misalkan nanti Jibas ada mengembangkan fitur tertentu ya, misalkan payment gateway-nya sudah integrasi dengan seperti Mitran, Sendit. Nah, kita nanti juga pengen kita akan kembangkan ke situ ya, sehingga orang tua bisa membayar lewat WhatsApp. Kurang lebih seperti itu. Manfaat untuk sekolah bisa menghemat waktu dan sumber daya sehingga administrasi yang manual pasti akan jauh berkurang. Lalu komunikasi terpusat ini ya hanya di WhatsApp ya. Jadi apalagi untuk orang tua yang tadi ya gadgetnya spesifikasi rendah harus install beberapa aplikasi itu kan mungkin kasihan. Tapi sekarang dengan WhatsApp semua terpusat. Lalu di sini ada peningkatan efisiensi. Nah, di sini ada sistem otomatisasi ya. Jadi untuk reminder, untuk mengirimkan informasi, ini sudah lebih efisien lagi. Nggak manual satu-satu ya. Misalkan kita kirim ke grup kelas A, kirim ke grup kelas B gitu kan. Biasanya malah orang tua kan tidak membaca pesan yang masuk ya. Tapi ini pesan bertarget langsung ke nomor WhatsApp orang tuanya. Jadi sangat efisien. Lalu di sini yang keempat, sekolah sebagai inovator ya. Nanti dengan mengadopsi Wanesia, sekolah sudah memulai ya berada di garis depan inovasi pendidikan. Dan ini saya yakin orang tua akan sangat merasakan manfaatnya ya. Lalu kelima, di sini ada komitmen modernisasi operasi sekolah. Nah, di sini sekolah bisa menunjukkan kepada orang tua bahwa sekolah siap untuk mengikuti perkembangan zaman, gitu ya, dan meningkatkan efisiensi maupun keterlibatan kepada orang tua. Nah, ini salah satu contoh tampilannya. Di sini ketika kita ketik start gitu ya, nanti ada balasannya. Nah, ini masih seperti kita ambil contoh di Telegram Gateway-nya Jibas ya. Nah, ini pun nanti kita akan update dan sekolah bisa mengeditnya gitu ya. Ini contoh pesan awal. Yang kedua ini adalah contoh PPDB ya. Jadi di sini di WhatsApp itu bisa memunculkan form ya. Nah, nanti mengisi form. Ketika pendaftaran berhasil, ini di kanan ini contohnya. Pendaftaran berhasil. Nanti ada detailnya. Kita bisa tampilkan PIN ataupun nomor pendaftaran. Dan ini teksnya nanti juga bisa di custom. Lalu selanjutnya ya, di sini ada contoh tampilan keuangan. Jadi ketika ketik slash keuangan ataupun dari menu tadi kan ada pilihan keuangan ya, bisa dipilih dari situ atau diketik, nanti akan muncul pilihan. Kalau nomor WhatsApp-nya sudah terdata di Jibas sekolah ya, sebagai orang tua ataupun sebagai siswa ataupun sebagai pegawai, dia bisa mengakses fitur-fiturnya. Misalkan untuk melihat keuangan anaknya atau melihat tabungan gitu ya, itu bisa. Jadi filteringnya di situ ya. Nomor orang tua harus terdata di Jibas sekolah. Nah, ini contoh listnya. Data pembayaran iuran wajib, total kewajibannya berapa, yang sudah dibayar berapa, apakah ada diskon atau tidak, gitu ya. Sisa pembayaran yang belum lunas atau tunggakannya ya. Dan di sini ada riwayatnya. Lalu selanjutnya di sini ada kirim pesan pegawai. Nah, di sini ada fitur nih. Fitur yang kita sebenarnya juga adopsi dari Telegram Gateway-nya Jibas ya. Jadi guru atau pegawai bisa mengirim pesan ke semua pegawai ataupun eh, pegawai tertentu ya, bagian akademik maupun non-akademik. Nah, itu bisa difilter. Nah, seperti ini ketika eh, ada pengumuman penting, salah seorang guru bisa mengirimkan broadcast. Nah, ini contohnya ya, nanti guru bisa memilih nih eh, akan dikirim ke pegawai akademik atau non-akademik atau semuanya, ya, tinggal dicentang aja nanti. Ini isi pesannya, bisa kopas saja ya dari teks yang sudah disiapkan di WhatsApp misalkan. Dan juga bisa pakai variabel ya. Nah, di bawah itu ada tanda kurung siku nama gitu ya. Jadi kalau nanti mengetikkan kurung siku nama, nanti akan otomatis berubah menjadi nama guru masing-masing. Misalkan Assalamualaikum Bapak atau Ibu nama gitu ya. Nanti akan diterima oleh gurunya
sesuai dengan nama masing-masing. Ini variabel. Nah, ini untuk kelas ya. Untuk kelas sama. Nanti juga bisa kirim pesan kelas. Ini contohnya kirim pesan kelas. Lalu nanti akan muncul balasan dan kita bisa setting pesannya ya. Contoh setting pesan kayak seperti ini ya. Nih. Nanti di sini kita bisa pilih kelasnya, kelas mana aja yang mau dikirim pesan gitu ya. Dan juga siapa penerima, apakah siswa atau orang tua saja atau dua-duanya. Nanti tinggal dicentang. Nah, itu sekilas ya, nanti kita akan demo juga, tapi itu sekilas dari tampilan Vanesia yang ingin kita propose ya, ajukan. Jadi mari kita bergabung dengan revolusi digital pendidikan. Cek info sekolah semudah WhatsAppan. Terima kasih jika ada pertanyaan nanti bisa hubungi nomor ini ya, atau kunjungi websitenya www.vanesia.com. Nah, kita ingin mencoba demonya. Bisa nggak ya? Itu. Sebentar teman-teman. Ini coba saya geser. Nah, di sini ya. Di sebelah kiri ini sudah tampil WhatsApp-nya. Nah, coba saya tengahkan. Nah, ini. Sini aja dia lebih enak kayak tadi ya. Nah, lebih full. Pertama kali kalau orang tua membuka WhatsApp nomornya gitu ya, nomor sekolah masing-masing ini bisa dipakai. Nanti ada tombol menu ini bisa dipencet juga. Atau kalau memang eh, pengen ngetik ya bisa ketik menu atau ketik slash. Nah, ini kalau kita ketik slash sudah ada pilihannya. Nah, ini kalau kita lihat selamat datang di akun WhatsApp resmi Sekolah Indonesia Membaca. Nah, ini kita masih pakai defaultnya ya. Nah, coba kalau kita nanti masuk ke Jibasnya, ke akademik ya teman-teman ya. Ini nama Sekolah Indonesia Membaca ini sebenarnya bisa diatur ya di menu identitas. Nah, ini di bagian departemennya yang umum. Ya, karena kan departemen bisa banyak ya, makanya kita ambil yang umum. Nah, nanti nama ini yang dipakai ya, Sekolah Indonesia Membaca. Coba kita ganti ya, Vanesia Edu School. Misalkan seperti itu, ya kita lihat. Misalkan kita ngetiknya start ya. Nah, kita enter. Nah, nanti dia akan otomatis berubah. Nah, saran saya, ini logo juga perlu diganti. Nah, ini ya, Vanesia Edu School. Ini sudah sesuai dengan yang kita ubah. Nah, tadi ya, sekali lagi saran saya, yang diubah itu nama dan juga logo. Nah, kenapa logo? Nah, nanti logo ini yang kita pakai di PPDB. Nanti ada logo yang kita tampilkan, nah dia ngambilnya logo yang ini. Nah, kita lihat menunya apa aja, gitu ya. Nah, di sini menunya teman-teman ya, ada keuangan, ada menu laporan, ya. Ini masuk laporan, ada keuangan, nilai dan kehadiran. Lalu di sini ada menu kirim pesan ke kelas ataupun pegawai. Di sini ada PPDB, gitu ya. Dan juga nanti informasi lainnya ya. Yang pertama saya pengen coba PPDB dulu ya sebagai calon siswa. Nah, ketika memilih PPDB, nanti akan ada balasan dari chatbot ya, berupa formulir. Nah, formulirnya ini dia nggak akan keluar dari WhatsApp ya, formulirnya tetap berada di WhatsApp. Nah, jadi nggak perlu keluar ke browser lagi, ada di sini. Nah, ini kembali ya, namanya Wanisa Edu School, dia mengambil dari sini tadi yang kita atur. Nah, ketika kita klik daftar sekarang, nah ini teman-teman, logo yang ada di form WhatsApp ini diambil dari logo Jibasnya tadi ya, di Departemen Umum. Nah, ini datanya ngambil dari Jibas ya, kelompoknya apa aja. Nah, ini sesuai ya di PPDB ini. Kalau kita lihat di menu PSB, pendataan, gitu ya, kelompok tuh ya. Nah, ini kelompoknya ada nih. Saya lupa. Kalau kelompok berarti dia membuat nih kelompok calon siswa. Nah, di sini SMA ada, SMK juga ada, itu kan periode 1, periode 2. Sama ya, kalau SMP ada gelombang satu, gelombang 2 harusnya. Nah, ini. Nah, ini juga akan terupdate ya, teman-teman ya. Coba kembali kalau ke SMA, di sini kita lihat terisinya 5 dan 6. Sama di sini juga 5 dan 6. Jadi, pilihan ini dia mengacu ke Jibasnya.
Nah, selanjutnya ya ini formulir kita ambil dari JIPAS ya, sesuai dengan JIPAS ya teman-teman. Nanti kalaupun teman-teman pengen custom, misalkan enggak, ini yang nama panggilan pengen diopsionalkan nih, ya itu bisa. Ya, tapi kalau misalkan nanti eh, menambah itu nanti masih kita diskusikan ya. Apakah itu available atau enggak di JIPAS-nya. Nah, kita coba masukin. Misalkan Malaysia Kids ya. Ini kita masukin aja ya. Nah, Malaysia sambil nanti kita lihat isian-isiannya. Tempat lahir, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini kita batasi ya, maksimal 19 tahun, kalau nggak salah, atau 18 tahun gitu. Jadi nanti dia kalau kita scroll itu paling tua itu ya harusnya usia 18 tahun. Ini misalkan kayak gini aja. Kita klik selanjutnya. Di sini ada agama, suku, status, kondisi. Nah, ini semua mengambil dari data JIPES ya teman-teman ya. Di data JIPES ini ada tuh nanti. Saya lupa di mana tapi kita lihat ya. Hmm, bukan di sini. Nah, kalau nggak salah sih, kalau nggak salah itu nanti kalau salah tolong diingatkan ya kalau misalkan ada yang lebih cepat gitu ya. Kalau nggak salah teman-teman itu bisa menambahkan secara manual. Misalkan kita pilih salah satu siswa atau calon siswa ya. Nah, di sini kan ada agama, suku, status, kondisi. Ini teman-teman bisa tambah nih, tambah agama. Nah, di sini nanti nambahnya kayak gitu. Coba kita lihat ya. Misalkan di sini kan agamanya sampai Buddha. Agama, nah ini aku tambahin lagi ya. Yang belum ada mungkin Konghucu mungkin gitu ya. Ini ke-6. Nah, ini ketika teman-teman update, nah di sini nggak akan langsung update teman-teman ya. Jadi memang harus balik lagi. Jadi dari awal kita harus ketik start, kita harus ketik pilih di sini sorry ya. Kita pilih ulang nih formulirnya, formulir PPDB. Nah, nanti baru terupdate datanya. Jadi memang ini kalau memang di Sibas ada update, dia harus ngetik ulang ya. Ngetik ulang nanti akan terupdate datanya. Kita tunggu balasan ya. Nah, kita ulangi lagi teman-teman ya, nggak apa-apa. Karena ini juga sama-sama belajar ya. Nah, nama lengkap saya isikan. Nah, ini kita asal dulu aja ya. Yang penting jalan. Nah, kita lihat agama. Nah, agama di sini akan keluar teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan yang kita isi tadi. Nah, itu cara update-nya nanti seperti itu. Kita isi secara cepat saja. Status, kondisi, semua sama ya. Kondisi, status, suku, ini semua bisa diedit di Jibasnya. WNI, anak keberapa, dari berapa bersaudara, gitu ya. Misalkan nanti tinggal pilih-pilih saja. Nah, ini teman-teman keamanannya lebih terjaga gitu ya. Karena ini kan formnya ada di Jibas, gitu ya. Orang suka mau ngehacknya gimana gitu ya. Nanti lewati dulu firewallnya Cibas. Salah. Lewati dulu firewallnya WhatsApp. Kayak gitu kan. Jarak ke sekolah, misalkan satu, nomor HP, satu, gitu ya, kita asal aja ya. Nah, sama ya, nanti ada jenjang sekolah. Misalkan kita mau masuk SMA, jenjangnya SMP. Asal sekolahnya apa, nomor ijazahnya, kalau ada dimasukkan. Nah, lanjutkan, golongan darahnya kita asal saja. Nah, kalau misalkan yang wajib nggak diisi, itu nanti tombol selanjutnya juga masih abu-abu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa disubmit. Di sini ada orang tua kandung. Nah, kalau tanggal lahir orang tua nggak ada batasannya, cuma kita pilih aja lah sembarang ya. Sama teman-teman ini ya, pendidikan ini teman-teman juga bisa tambahkan ya. Kalau nggak salah nih di pendidikan. Nah, ini pendidikan bisa teman-teman tambahkan di Jibasnya. Pekerjaan, sama, pekerjaan juga sama nih. Ini baru tiga, ya karena di Jibasnya hanya ada tiga ya teman-teman ya.
Nah, ini ada 3 IRT, PNS, wira swasta. Nanti tambahkan sendiri jika ingin bertambah ya tentunya. Penghasilan orang tua 1 juta saja ya. Ini nomor HP orang tua, ini nama ibu sama. Jadi ibu juga harus diisi ya data orang tua. Tanggal lahir kita isi seadanya aja dulu ya. Yang penting ada isinya. Biar kita mau lihat ketika disubmit itu seperti apa hasilnya. Selanjutnya sepertinya sudah sih. Nah, ini PPDB sudah kita kirim. Ini sedang diolah oleh Jibas ya. Untuk menjerit nomor, mengenerate PIN gitu ya. Nah, ini dia balasannya. Artinya sudah berhasil mendaftar. Nomor pendaftaran, PIN ini bisa di-generate dan bisa dimunculkan. Nah, nanti sekolah juga bisa mengcustom isi pesannya seperti apa. Nah, kita pengen lihat ya fitur lainnya apa sih selain PPDB gitu ya. Ya tentunya banyak teman-teman ya. Sembari kita menunggu, kita juga bisa melihat info terdaftar ya. Info terdaftar itu, dari info terdaftar itu melihat nomor kita itu terdaftar sebagai siapa aja nih. Nah, ini ada nih. Nanti nomor Anda terdaftar sebagai ini guru, orang tua, dan juga calon siswa atau orang tua. Nah, ini bisa muncul. Nah, karena tadi kita inputnya sembarang ya nomor orang tua, makanya tadi nggak muncul di sini. Gitu. Nah, kita balik ke sini ya. Kita pengen lihat misalkan keuangan. Nah, ini fitur keuangan bisa memilih iuran wajib, iuran sukarela, dan juga tabungan. Jadi, pertama kita pilih dulu ya. Kita pilih Amelia saja karena ini data masih bawaan Jibas dan ada penambahan sedikit. Nah, dari Jibas kan sudah menyediakan data contoh ya, pembayaran ada. Kita coba pilih tabungan, ya, kita sekalian pilih yang lain lah, sukarela dan wajib. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Nah, ini sudah ada balasan teman-teman ya. Kita lihat dari atas, tabungan seperti ini ya. Ini ada historinya, ada saldo, jumlah setoran, penarikan, dan details lainnya. Selanjutnya di sini data pembayaran iuran sukarela. Tahun buku 2012 belum ada data tabungan. Lalu yang terakhir tadi ya, ada iuran wajib yang kita klik terakhir. Tahun buku 2012. Ada SPP bulanan gitu. Nanti kalau misalkan ada tunggakan di tahun buku yang lain gitu ya, tahun buku sebelumnya, dia juga akan muncul teman-teman. Jadi nggak hanya tahun buku aktif ya, mungkin ada tunggakan tahun lalu gitu ya, itu nanti akan muncul. Nah, di contoh ini nggak ada tunggakan ya, karena memang datanya Cipas nggak ada. Nah, kita coba lihat keuangan. Eh, keuangan sudah ya. Nilai atau kita lihat apa ini? Selain keuangan, nilai. Nah, kita lihat apakah ada data nilai atau tidak ya. Nah, ini mungkin kira-kira sekitar 5 detik, 5 sampai 6 detik ya harus menunggu nih. Tapi kalau nggak muncul ya nanti kita cek lagi. Untuk nilainya masih belum muncul nggak apa-apa, kita coba yang presensi dulu ya. Sambil jalan saja, mungkin memang datanya belum ada. Nah, untuk presensi kita coba pilih Amelia lagi ya. Apakah berhasil atau tidak. Begitu. Nah, nanti ada laporan yang perlu dipilih lagi nih. Apakah presensi harian atau presensi kegiatan. Kurang lebih sih sebenarnya tampilan atau data yang kita tampilkan tuh semirip mungkin dengan Telegram Gateway ya. Ya hanya saja ini kita pakainya teks saja. Nah ini nggak ada data ya presensinya ya. Nanti coba sendiri mungkin teman-teman bisa. Nah untuk nilai kita testing lagi. Kalau nggak jalan ya berarti nanti menyusul informasinya akan saya share. Oke, ternyata belum muncul ya. Nggak apa-apa. Kita coba yang kirim pesan kelas. Nah, itu ya.
Nah, kirim pesan kelas ini berfungsi untuk mengirimkan informasi ke sesuai ya kelas-kelas tertentu. Nah, kalau kita buka pertama kita pilih kelasnya dulu mau dikirim ke kelas mana gitu ya. Nah, misalkan di sini ada kelas saya pilihnya yang SMA kelas 10 ya karena data JIPAS-nya di situ. Nah, kita pilih di situ rombelnya kelasnya yang A. Terus ini banyak kelasnya ya. Pilih penerima siswa atau orang tua. Kita masukin semuanya aja deh. Nah, ini pesannya halo misalkan nama gitu ya kita pakai siku. Bisa sebenarnya pakai NIS, kelas, departemen. Ya, dari kelas gitu ya. Nah, habis itu sudah kita centang ya. Saya setuju bahwa pesan ini akan dikirimkan sesuai dengan kelas dan penerima yang sudah ada, yang sudah dipilih. Dan kalau sudah diantrikan, tidak bisa di-cancel ya teman-teman ya. Nah, kita coba antrikan, kirim pesan. Nah, ini diolah oleh JIPAS, oleh sistem untuk dimasukkan ke JIPAS. Ini ada keterangan berhasil memasukkan 4 pesan ke dalam antrian. Gitu. Jadi ada 4 pesan yang diantrikan. Nah, ini nanti akan otomatis dikirimkan oleh WhatsApp ya. Tapi memang untuk keamanan kita jalankan cronnya itu setiap menit ya teman-teman. Jadi mungkin ini nggak akan langsung terkirim, tapi akan menunggu. Nah, coba saya pause dulu ya. Oh, nggak perlu di pause. Nah, ini contohnya ya. Jadi pengirimnya siapa? Nah, pengirimnya adalah Bapak atau Ibu Alvito ya, NIP-nya. Lalu di sini di bawah ada isi pesannya. Di sini ada halo dari kelas A. Ya ini dia muncul semua karena nomor saya atur sebagai siswa dan juga orang tua kan. Berarti di sini muncul semua nih orang tua satu, orang tua dua, sama siswanya. Dan di sini juga ada siswa atas nama Amelia kayak gitu. Nah, begitu kurang lebih teman-teman ya. Ini untuk kirim pesan ke kelas. Adapun kirim pesan ke pegawai juga sama saja. Tampilannya juga sama. Coba ya, kirim pesan pegawai. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini nanti di atasnya ada identitasnya ya, siapa yang mengirimkan. Nah, di bawah itu ada isi pesannya. Nah, ini kita kirimkan ke akademik dan non-akademik. Misalkan, gini aja ya. Nah, kita centang-centang, kita kirimkan. Nah, ini akan diproses oleh sistem, dimasukkan ke antrian JIBAS ya. Dan nanti dari Wanisia dia akan melihat antriannya dan dikirimkan. Nah, di sini karena nomor saya terdaftar sebagai Alvito, gitu ya. Ini kan Alvito, ya berarti nanti ngirim ke nomor sendiri. Saya pause dulu ya, karena mungkin membutuhkan waktu 1 menit. Nah ini teman-teman ya, Eh, tadi ya, halo Pak Alvito gitu ya, nah, sesuai dengan isi pesannya kan tadi kan, halo Pak nama. Itu ini tadi Pak aja ya. Nah, nama ini sesuai dengan nama pegawainya. Nah, pengirimnya siapa, isi pesannya apa. Nah, ini bisa digunakan oleh sekolah untuk mengirimkan informasi-informasi penting ya ke pegawai ataupun ke kelas-kelas tertentu. Nah, itu kurang lebih ya saat ini fiturnya dan pasti nanti akan berkembang fitur-fitur yang ingin kita gunakan. Untuk PSW tadi yang sudah kita pakai, nah kita coba lihat ya. Eh, apakah muncul di sini? Tadi kita masuk ke gelombang 2, namanya adalah Wanisia. Nah, ini sudah muncul, PIN-nya ada, nomor pendaftarannya juga ada. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, data PPDB tadi masuk ke JIBAS-nya. Selanjutnya saya pengen informasikan apa tadi ya, yang SMS gateway tadi ya. Eh, kita coba fitur pesan, kritik, ataupun saran. Misalkan kita eh, di WhatsApp-nya ya, orang tua bisa mengirimkan pesan ya. Ini contoh pesan. Ataupun nanti sekalian ya, kritik. Ini contoh kritik. Jadi kritik spasi isinya atau saran spasi ini isi saran. Gitu. Nah, ini sudah ada balasan teman-teman ya. Pesan sudah berhasil disimpan.
kritik juga, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, nah ini udah muncul ya. Ini jenisnya pesan, ini contoh pesan, ini contoh kritik juga sudah masuk. Nah, ini isi saran juga sudah masuk. Jadi, ini bisa masuk ke sistem JIBAS ya, kalau memang nanti ingin dibuka gitu ya. Lalu yang eh, terakhir mungkin ya, di sini fitur yang broadcast tadi, kita bisa mengirim pesan ya teman-teman ya di sini ya ke eh, penerima bertarget. Kita tuliskan misalkan pengirimnya siapa, gitu ya. Nah ini kontennya kita tinggal ketikkan saja di kolom JIBAS-nya. Nah nanti ini kan karakternya terbatas 160 ya. Nah nanti bisa hubungi kami agar kami bantu tingkatkan, gitu ya, eh, karakternya. Coba kita kirim. Nah, ini berhasil mengirimkan ke satu penerima. Walaupun nanti kalau misalkan banyak juga nggak apa-apa, bisa. Nah, ini kami juga melengkapi ya sistemnya. Kita lengkapi dengan filtering. Artinya eh, hanya orang tua yang pernah kirim pesan ke nomor botnya ini yang akan mendapatkan pesan notifikasi. Itu bisa. Jadi itu untuk keamanan WhatsApp ya, biar nggak cepat, biar nggak diblokir. Nah, itu caranya adalah orang tua harus mengirim pesan ke nomor chatbotnya sekolah masing-masing. Nah, sekalinya sudah pernah kirim, maka itu kan akan dianggap sebagai interaksi. Nah, nanti sekolah tuh bisa mengirimkan ke nomor orang tua tadi dengan lebih aman, tanpa khawatir diblokir. Kurang lebih seperti itu. Itu fitur bisa diaktifkan dan juga bisa dimatikan. Nanti sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, ini contoh broadcast tadi ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Yang ingin ditawarkan ya, oleh Valencia. Jadi kita pengen cukup WhatsAppan saja, semua informasi di Jibas ada di genggaman tangan. Di sini memudahkan sekolah dan juga orang tua. Sekolah pun cukup menggunakan Jibas. Kalaupun memang speknya atau jaringannya kurang bagus, ya nggak apa-apa, gitu kan. Kita tidak perlu menggunakan server-server tambahan gitu ya, agar orang tua bisa mengakses informasi. Dan orang tua juga kalau keterbatasan device-nya ya, tidak bisa install ini itu, cukup bisa menggunakan WhatsApp untuk mengakses informasi-informasi dari sekolah. Nah, kalaupun nanti sekolah menggunakan chatbot Vanessa ini dan juga punya ide-ide ataupun request fitur, ya, nanti akan kita tinjau dan jika itu bermanfaat untuk semua sekolah, insya Allah akan kita terapkan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, Bapak Ibu dari sekolah-sekolah yang insya Allah siap menjadi inovator dunia pendidikan ya dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan bertemu kembali dan kita pengen bisa banyak berkolaborasi ya, memberikan manfaat uh, untuk dunia pendidikan di Indonesia ini. Sekian dari saya, dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.